At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Kalimantan Barat merekam sejarah kelam konflik antar etnis, merekatkan kerukunan jadi kunci hidup damai berdampingan di wilayah seberagam Kalbar. Octavia Sinta, guru SD Muhammadiyah 2 Pontianak, menggagas gerakan kolaborasi lintas iman. Anak-anak muda kota Pontianak dari berbagai agama, kepercayaan, dan latar belakang bahu-membahu mencari solusi nyata atas permasalahan lingkungan. Seperti apa kisahnya? Simak Saga KBR yang disusun Iriene. Cerita ini mungkin akan memicu trauma dan ketidaknyamanan bagi sebagian orang. Di Bengkayang, bundaran kantor polisi, itu kan ditaruh orang. Saya naik call, itu orang di depan saya. Ada film kanibal, polisi nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini adalah secuil memori Octavia Sinta tentang kengerian peristiwa berdarah Sanggau-Ledo di Bengkayang, Kalimantan Barat. Kerusuhan antar etnis Dayak dan Madura pada Desember 1996 hingga Januari 1997 itu menewaskan ratusan jiwa. Tragedi kemanusiaan yang demikian membekas di benak Sinta remaja. Ia masih duduk di bangku SMA. Ke Pontianak diberlakukan jam malam, jam 9 malam nggak boleh keluar. Sedih aja sih, hancur kan Mbak, kacau gitu loh. Apalagi rumah saya dulu di depan PCC itu Mbak, sirine kan bunyi. Habis itu kelewat gor itu ya Mbak ya, dijadikan pengungsian. Situasi kian mencekam. Banyak kegiatan dibatalkan karena alasan keamanan. Sinta pun mesti rela. Impiannya kandas. Saya sempat ditunjuk oleh Ibu Gubernur Aspar Aswin untuk menjadi Putri Indonesia, mewakili Kalimantan Barat. Terus kejadian konflik itu Mbak, nggak jadi gitu kan. Sementara saya berasal dari latar belakang ya keluarga yang sederhana gitu. Bapak saya penjual kopi, ibu saya penjual makanan gitu. Untuk sampai taraf ke nasional itu kan udah susah banget. Tapi gara-gara ini tuh jadi nggak bisa gitu loh, nggak bisa capai. Sinta tak berkecil hati. Ia tetap aktif berorganisasi saat kuliah pendidikan guru di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Perempuan kelahiran 10 Oktober 1980 ini juga lama berkecimpung di Muhammadiyah. Ingatan tentang tragedi berdarah Sanggau-Ledo selalu mengusik batinnya. Ia harus berbuat sesuatu. Sebenarnya orang-orang yang kemarin menciptakan chaos itu juga karena pendidikan juga gitu loh Mbak. Inilah yang menjadikan saya niatnya itu untuk kuliah di FKIP. Pengen mendidik aja, apalagi kalau zaman dulu kan tingkat pelajar di Kalimantan Barat ini dari 27 provinsi pasti urutan 26, pasti 26. Sedih kan? Ada apa gitu kan. Jadi kita pengen ikut andil lah begitu. Ia ingin Kalbar yang dihuni beragam kelompok bisa hidup rukun. Jangan sampai konflik berbasis sara kembali mengemuka. Tapi harus mulai dari mana? Pikir Sinta. Kita nggak bisa Mbak mengawal kerukunan ini di tengah daerah yang punya sejarah kelam. Kan harus dikemas kan Mbak, harus dikemas betul. Dengan apa. Nggak bisa dong saya ngumpulin kawan-kawan terus niatnya mau ngapain gitu kan. Yuk kita aksinya yaitu merawat lingkungan. Apalagi Kota Pontianak ini kan ada masalah tahunan Mbak, kabut asap, banjir. Dan itu kan nggak mandang suku, agama, semuanya terdampak. Asa Sinta mendapat karpet merah di Muhammadiyah melalui program Ekobineka. Tujuannya merangkul warga lintas iman untuk melakukan aksi nyata demi pelestarian lingkungan. Sebenarnya di dalam diri kita itu kita sudah punya bakat untuk toleransi, itu udah ada sebenarnya Mbak, diturunkan sama Tuhan. Biasanya itu kan kalau kita malah seiman itu malah main bahasa namanya terajang lah gitu kan. Tapi kalau kita beda iman itu tuh paling tidak ada batasan yang bisa kita rasakan. Dan kita pasti menjaga nama baik agama kita masing-masing. Ketika saya punya ide untuk membangun kelompok lintas iman ini, artinya kan ini kan syiar yang besar yang bisa dilihatkan ke Kalimantan Barat yang punya tragedi masa lalu yang kelam. Sinta lantas menginisiasi Sahabat Ekobineka atau disingkat SEKA yang fokus menyasar anak-anak muda lintas iman. Ia rajin belusukan ke pemuka-pemuka agama untuk mengajak kolaborasi.
Ada dari Matakin, dari PGI, dari Keuskupan Agung, termasuk dari MUI juga. Kami paparkan ini maksud dan tujuan kami. Itu awalnya keringet dingin saya Mbak, karena yang dihadapi tokoh-tokoh agama tingkat wilayah pula. Tapi kita pakai diplomasinya itu diplomasi kuliner Mbak. Makan-makan ini gitu, okay. Lebih renyah kan Mbak kan. Betul. Mudah cair gitu. Jadi makanya saya Seka resmi terbentuk pada 22 Juli 2022. Ada yang emak-emaknya sih Mbak, perempuan Melayu. Bukan hanya lintas iman, kita juga ada lintas suku sama lintas komunitas lingkungan. Jadi ada Earth Hour, ada Suara Asa Katulistiwa. Itu komunitas keberagaman juga ya. Ada Bank Sampah juga, Bank Sampah Rosella juga. Itu ada total berapa sekarang Kak yang gabung di Seka? 31. Dari 25 awal terbentuknya jadi 31. Hal-hal yang lain yang mungkin berkaitan dengan apa diskusi kita malam ini? Semuanya, kenapa nama saya? Sahabat Ekobineka Seka rutin berkegiatan, menyemai kerukunan demi menjaga lingkungan. Sejalan tuh, selain kita menjaga kerukunan, kita berkunjung ke rumah-rumah ibadah. Puji Tuhan juga hingga sekarang semua rumah ibadah yang sudah kita berikan bibit tanaman dari tahun lalu, itu masih ada bibit tanamannya. Iya, sudah tumbuh. Ini adalah Florencia da Silva Ninca, anggota Seka yang beragama Katolik. Menurut Ninca, kesamaan visi tentang lingkungan juga memupuk semangat kerukunan lintas iman. Bahkan sekarang itu bukan hanya sekedar jadi teman beda agama doang gitu loh. Tambah lagi kita tuh saling mengerti. Kita mau kumpul jam 3. Ya udah setelah sholat aja baru kita kumpul gitu kan. Pas kita nentukan kita free-nya Sabtu Minggu nih. Hari Minggu kami sembahyang. Ya udah kita hari Sabtu aja. Kalau soal makanan kita malah misalnya yang kayak agama Hindu kita siapkan memang makanan yang tidak kesinggungan sama mereka. Krisis iklim sekarang. Nah, anak-anak ini kan yang kita kenalkan. Artinya kan Sebagai guru, Sinta juga gencar mengedukasi anak didiknya di SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Ia adalah salah satu guru penggerak angkatan pertama. Kita sudah membuat edaran kepada siswa, kepada orang tua murid untuk membawa bekal, tumbler, wadah sendiri, jadi list plastik. Praktik ramah lingkungan ini sudah dimulai pada Juli 2023, meski diwarnai pro kontra. Pro kontranya itu bukan anak-anaknya, orang tuanya. Orang dewasa, bukan orang hanya dewasa ini konteksnya adalah rekan wali. sejawat, wali murid. Karena orang tua mau praktis ya Mbak ya. Banyak yang menerima inisiatif baik. Iya, targetnya nggak muluk-muluk. Targetnya itu kita bertahap, paling tidak anak kelas 1, kelas 2 ini udah mulai teratur mereka. Nggak peduli orang mau ngomong apa, nggak peduli aksi kita nih kecil gitu, kita baru bisa merubah kecil, paling enggak Tuhan tuh udah nyatat gitu lah kebaikan kita. Sinta berharap langkah-langkah kecil yang dimulainya bisa berdampak besar pada kerukunan dan lingkungan. Mimpi kembalinya lagi hutan yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak tidak banjir, bisa merasakan lagi ada burung kupu-kupu yang bisa nanti kalau cucu saya nengok gitu Mbak. Atas dedikasinya, Sinta terpilih menjadi salah satu tokoh penggerak perubahan dalam program Spiritual Inspired Change Making Initiative, SICI, yang diselenggarakan Ashoka dan Ekobineka. Program ini mengajak para tokoh dari berbagai komunitas kepercayaan dan masyarakat adat untuk berkolaborasi memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Demikian Saga KBR. Saya Iriane. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.